Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya rupanya belum mengucapkan selamat buat Pak Aulia yang nanti tanggal 13 Oktober mendapat tugas baru sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Ceko. Selamat dulu Pak. Sebelum berangkat ya, kita kilik-kilik dulu soal Partai Golkar ini. Kenapa akhirnya Aulia, mohon maaf bukan meminjam istilah Mas Econ, bukan Aulia Rahman yang harus jadi Ketua DPR, tapi kenapa Setia Novanto yang harus dipilih jadi Ketua DPR? Jadi kalau kita menempatkan partai sebagai suatu ukuran daripada selektifan kader gitu loh. Jadi kalau dalam konteks saya menghargai Adinda Econ itu dan juga pertanyaan itu, kita berbeda dalam konteks itu. Tapi sebagai partai kita melihat bahwa ada ukuran-ukuran tertentu bahwa dia mempunyai achievement terhadap penguatan partai 5 tahunan itu. Yang menilai siapa Pak? Internal. Ketua umum? No. DPP keseluruhannya. Termasuk DPD 1 dan DPD 2. Dari keseluruhan itu dengan beberapa nama, itu Novanto yang pertama sebagai kader gitulah. Tapi tadi saya juga melihat itu bahwa itu kan dugaan-dugaan. Kalau kita menempatkan partai, mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat dan juga media, kita harus juga jujur juga mengatakan bahwa ini perspektif ini harus juga kita ada forum untuk mendekati itu gitu loh. Kalau umpamanya kita lihat itu seakan-akan ini sudah ada palu godam dengan dugaan-dugaan. Jadi kita sudah kita. Tapi kan begini Pak Aulia. Adinda. Jadi kita jangan mendahului dasar daripada pembentukan republik ini, bahwa ini adalah negara hukum. Ditempuh dengan cara demokrasi dan penghargaan kepada hak asasi manusia. Oleh karena itu seorang yang kita putuskan bermasalah, kalau sudah ada keputusan pengadilan yang sudah ingkrah, sebelum itu kita harus menghargai dalam konteks penghargaan kepada hak asasi manusia yang dulu tidak mengebuka secara eksplisit. Maka kita tempatkan kader itu sebagai ukuran-ukuran tertentu bahwa dia memang mempunyai achievement, investasi kepada penguatan partai. Oleh karena itu kita nomor 2. Anda harus tahu, kita mempunyai kekuatan di basis-basis. Nomor 2 dalam partai. Golkar itu sejak mulai orde reformasi itu, kadang-kadang nomor 1, kadang-kadang nomor 2. Bahwa kritik-kritik itu is okay. Tetapi buktikan dong, kita sebagai seorang dasarnya adalah negara hukum, buktikan. Kalau dibuktikan ada 2 bukti. Ya, 2 alat bukti. Nah, ini nanti tugas KPK yang akan membuktikan. Sebab ada statement dari Ketua KPK, ya pimpinan KPK. Kita lihat grafisnya berikut ini. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan KPK sangat prihatin dan menyesalkan terpilihnya Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Karena yang bersangkutan punya potensi memiliki masalah hukum. Sebelum Anda komentari, Pak Aulia, kita sudah terhubung dengan juru bicara KPK langsung dari gedung KPK, Johan Budi. Bang Johan, terima kasih bergabung bersama kami. Bagaimana statement Anda terkait dengan pernyataan Abraham Samad tadi? Ya, jadi yang pertama tentu saya selaku staf ya jangan dimintai komentar statement dari Ketua KPK ya, karena tentu ini saya kan bawahannya, stafnya ya. Jadi itu yang memang pernah disampaikan oleh Ketua KPK menjawab pertanyaan yang diajukan oleh media ya. Saya kira itu. Ya, terkait dengan dugaan atau potensi mempunyai masalah hukum. Bagaimana ini maksudnya, Bang Johan? Ya, sekali lagi Doni, jangan itu statement itu ditanya ke saya, itu kan Pak Ketua ya. Jadi mungkin Anda diganti dengan pertanyaan lain ya. Ini kan saya tidak mau komentari statementnya bos saya, ini kan Pak Ketua KPK yang menyampaikan. Oke, kalau kasus-kasus yang selama ini sudah mengundang Setia Novanto bolak-balik ke KPK, baik sebagai saksi atau dimintai keterangannya, apakah itu bisa dijadikan dasar bahwa KPK dalam hal ini termasuk Anda dan pimpinan Anda, yaitu Pak Abraham Samad juga boleh saja mengatakan kecewa kalau ternyata Setia Novanto terpilih sebagai Ketua DPR? Gini ya, jadi kalau itu yang ditanyakan, memang Pak Setia Novanto itu pernah beberapa kali diperiksa ya berkaitan dengan kasus PON ya di Riau, dan bahkan juga sempat dihadirkan di persidangan. Dan tidak hanya Pak Setia Novanto ya, ada beberapa pejabat juga yang juga
atau anggota DPR yang juga diperiksa sebagai saksi dalam konteks kasus itu. Nah, sampai hari ini tentu kalau tidak ada bukti yang firm ya, kemudian disimpulkan bahwa Pak Setia Novanto terlibat di dalam kasus PON Riau. Sampai hari ini kami masih menunggu hasil dari kasasi kasusnya Gubernur Riau Pak Rusli Jainal yang sekarang masih proses di kasasi. Nah, nanti dalam putusan kasasi yang kita belum tahu ya, nanti apa pertimbangan-pertimbangan hakim di sana ya. Kan keterangan-keterangan saksi, keterangan-keterangan terdakwa, kemudian juga bukti-bukti yang termuat di dalam itu nanti kan ada di dalam pertimbangan putusan. Nah, jika ada pertimbangan putusan yang kemudian bisa disimpulkan bahwa ada pihak-pihak lain yang tentu KPK bisa melakukan penyelidikan baru ya, tetapi tentu tidak mengarah-arah pada orang per orang ya, tergantung dari nanti pertimbangan hakim ketika kasus tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Tentu kita akan bisa membuka penyelidikan baru yang bisa menuntaskan kasus PON Riau ya, dugaan suap di PON Riau itu. Ya, Bang Johan, saya mohon maaf ya, saya lagi-lagi tidak akan mempertentangkan statement Pak Abraham Samad dengan Anda, tapi kalau menyimak statement Anda tadi, boleh jadi mungkin kalau diartikan bahwa kata Abraham Samad itu yang dianggap dengan mempunyai potensi masalah hukum, bisa jadi nanti mungkin kasus PON Riau ini kalau hasil kasasinya sudah ketok palu, apakah mungkin kalau memang terbukti ada keterlibatan Setia Novanto akan memengaruhi posisi Setia Novanto di DPR? Gini, KPK dalam kaitan dengan menangani perkara tentu sangat tidak berhubungan dengan posisi seseorang ya. Mau jadi ketua DPR, mau jadi anggota DPR atau bukan anggota DPR atau bukan ketua DPR. Yang penting bagi KPK adalah apakah sepanjang di dalam proses pengusutan perkara itu ditemukan bukti-bukti yang kuat gitu. Jadi tidak ada korelasinya menurut saya, tidak ada pengaruh. Kalau itu buktinya kuat misalnya dalam kaitan dengan konteks kasus PON, tentu KPK akan mengusut siapapun ya, tidak hanya ketua DPR, siapapun tentu akan diusut, dan ini tidak ada korelasinya mau dia jadi ketua DPR, mau jadi. Nah, sampai saat ini tadi saya sampaikan bahwa KPK kan bukan tidak melakukan apa-apa ya, karena ada tuduhan bahwa KPK tidak berani dan lain sebagainya. Pak Setia Novanto dan juga banyak petinggi Golkar waktu itu yang juga diperiksa di KPK gitu sebagai saksi, tapi kan tidak bisa siapapun dia ya kemudian dipaksakan untuk menjadi tersangka jika bukti-buktinya tidak kuat gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan posisi yang bersangkutan mau jadi apapun sepanjang itu, dan kita tidak ada barrier ya terhadap itu. Artinya apapun posisi siapapun itu, kalau di KPK kemudian ada dua bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan dia terlibat, tentu bisa jadi tersangka gitu. Nah, sampai hari ini belum ada. Ya, baik. Bang Johan, tetap bersama kami, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.